Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di minggu keempat di bulan April ini. Kita mau bersyukur, kita mau puji namanya, kita mau tinggikan namanya, karena Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari sama-sama kita bersatu dan berdoa. Mari kita bertutup mata. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Bapa atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Di hari yang indah ini kami mau datang Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami hanya ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan hidup kami dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, oh, tak terukur, haleluya. Dulu sekarang sampai selamanya.
kami Tuhan. Tiada yang lain, oh, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap bersatu menaikkan pujian.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, tiba dalam hatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bagi saya rajanya, bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita dalam hatinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, oh, bagi gerejanya kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebab tiada kasih yang sempurna, tiada kasih yang lebih indah daripada kasih-Mu Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari coba kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Ampunikan, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta
yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. Ku ketuk pintu Tuhan, Kau selalu bukakan. Oh, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom, Bapak Ibu dan juga saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya sehat ya. Tak terasa sudah selama 1 tahun lebih kita menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah online. Tanpa mengurangi rasa semangat kita kepada Tuhan ya, kita tetap on fire. Oke. Tadi baru saja kita sudah bersama-sama ya menaikkan puji-pujian ya. Tiba saatnya kita untuk berdiam di bawah kaki Tuhan, menikmati hadiratnya di dalam kebenarannya. Untuk itu dengan segala hormat saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan, kami boleh ada. Dan kalau Engkau masih mengizinkan setiap kami untuk boleh menikmati hadirat-Mu lewat ibadah hari ini lagi Tuhan, semuanya itu suatu bukti nyata bahwa Engkau benar-benar mengasihi setiap kami. Buka hati kami, sendengkan telinga kami Tuhan, sehingga apa yang boleh kami dengar itu boleh menjadi rema, itu boleh menjadi pengajaran, itu boleh menjadi sukacita, bahkan itu juga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Baik, saya akan mengajak saudara-saudariku terkasih untuk tema ataupun judul daripada khotbah saya kali ini, ketika Anda dan saya mencari arahan. Tentunya setiap kita sangat membutuhkan suatu arahan ataupun petunjuk. Benar? Kita sepakat dengan hal itu ya. Oke. Di mana itu diambil dari firman Tuhannya? Mari sama-sama kita buka dan saya bacakan untuk Anda sekalian Mazmur 32 ayat yang ke-8. Siap semua ya? Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dari ayat kebenaran ini kita bisa belajar bahwa sekolah kehidupan itu selalu berlangsung sepanjang kita masih menghembuskan nafas kita di dunia. Setuju semua ya? Kenapa saat Anda dan saya mencari arahan, kita benar-benar melibatkan, kita benar-benar harus bertanya, tidak bertindak gegabah. Karena apa? Karena Tuhan sendiri ya, justru Allah yang hidup yang akan memberikan nasihat, dan matanya senantiasa selalu tertuju kepada Anda dan juga saya. Oke, ya. Untuk itulah saya ambil contoh ya, pada suatu hari saat saya ada di mall
ya. Di masa pandemi ini tentunya mall semua sepi, ya. Tetapi ini terjadinya justru sebelum pandemi. Ada seseorang yang menanyakan, "Ibu, di mana ya kira-kira ini letak toko apa gitu ya?" Nah, karena saya sudah sering ya pergi ke toko tersebut, tentunya saya bisa dengan persis dan detail memberikan arahan kepada orang yang bertanya tersebut. "Oh, Anda bisa jalan lurus lewat perempatan pertama, belok ke kanan. Dan di situ ada suatu palang ataupun banner ya. Nah, disitulah letaknya, tidak jauh dari situ, berseberangan." Seperti itu kurang lebih. Begitu juga arahan yang diberikan oleh Tuhan tanpa kita sadari, ya. Untuk itulah bagaimana ya, apa saja yang harus kita lakukan saat kita benar-benar membutuhkan suatu arahan dari Tuhan. Yang pertama, ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah kita senantiasa selalu tetap berdoa. Kenapa demikian? Karena bukankah firman Tuhan juga mengajarkan bahwa doa itu merupakan suatu nafas kehidupan. Bahkan ada di firman Tuhan ya, kalau tidak salah di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Benar? Yuk sama-sama kita baca. Pesan itu singkat sekali. Ajarannya adalah tetaplah berdoa. Jadi manakala kita, Anda dan saya membutuhkan suatu arahan, tentulah kita senantiasa berdoa, meminta petunjuk, bertanya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah berdoa sepanjang hari ini? Bahkan dari pagi tadi saat kita masing-masing membuka mata kita, apakah Anda sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan? Bukankah itu suatu doa yang singkat saat kita mengucapkan syukur? Oke. Langkah yang selanjutnya, apa sih kira-kira ya yang kita butuhkan saat kita tuh benar-benar mengharapkan, aduh ini saya harus melangkah kemana? Keputusan apa yang harus saya ambil? Langkah yang kedua adalah carilah nasihat. Itu ada diajarkan, diambil dari Amsal 15 ayat yang ke-22. Saya bacakan ya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Benar? Ada suatu ketika, karena saya sebagai tenaga pendidik, saya seorang pengajar, selayaknya kalau kita mau mengadakan event, kita pasti bertanya, kita pasti meminta banyak nasihat daripada teman-teman kita. Supaya apa? Semakin banyak masukan, semakin banyak nasihat yang kita terima, acara tersebut ataupun konsep tersebut pasti akan terasa lebih sempurna. Karena masing-masing kepala, masing-masing teman-teman, masing-masing daripada kita itu tentunya diberi akal budi, ya, diberi kepandaian, diberi pengetahuan, diberi sesuatu yang unik yang bisa disampaikan. Begitu juga halnya saat kita benar-benar membutuhkan suatu arahan dari Tuhan, tentulah Tuhan pasti mengirimkan siapa? Bisa mengirimkan teman. Bisa mengirimkan, karena saat sekarang ini dunia digital sudah sangat luar biasa ya. Bisa saja tanpa kita sadari, oh kita misalkan melihat ataupun menyaksikan ya suatu tayangan, suatu kesaksian dari orang-orang yang memang Tuhan kirim ya. Jadi dengan banyaknya nasihat, tentunya arahan kita akan semakin jelas. Oke, saya lanjut ya. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah kita tetap menunggu konfirmasi dari Tuhan. Ya, bagaimana lewat konfirmasi itu? Ya, tidak lain adalah dengan menjaga hubungan intim dengan Tuhan secara vertikal tentunya. Saya masih teringat saat saya benar-benar membutuhkan suatu arahan Tuhan, tidak lain karena saya sebagai seorang wanita, ya tentunya mendambakan seorang pasangan hidup.
Ya, nah di saat itulah saya benar-benar membutuhkan suatu arahan dari Tuhan. Dan sungguh luar biasa jawaban Tuhan itu. Ya, jadi kita harus benar-benar pahami bahwa Tuhan itu adalah hidup dan Dia benar-benar selalu ada dan berpihak kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Oke? Selanjutnya, untuk tahap yang terakhir, yang juga tidak ada kalah pentingnya, kita tetap terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Makanan kita, firman Tuhan juga mengajarkan, bukan? Makanan kita ini bukan saja makanan yang secara kelihatan dengan kasat mata. Kita makan mie, kita makan spaghetti, kita makan nasi goreng, misalkan seperti itu. Tetapi yang terlebih lagi adalah makanan kita firman-Nya yang dapat memberi kekuatan, yang dapat memberikan kehidupan, yang dapat memberikan suatu pengajaran kepada kita. Oke, jadi saya akan kembali merefleksi bagaimana saat kita semuanya membutuhkan suatu arahan Tuhan. Yang pertama, tidak lain kita tetap berdoa. Tentunya berdoa itu tanpa paksaan ya, karena itu merupakan suatu lifestyle kita sebagai anak-anak orang percaya yang begitu mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah kita benar-benar harus mencari nasihat yang sebanyak-banyaknya supaya benar-benar arahan itu benar-benar maksimal yang bisa kita rasakan. Dan di poin yang ketiga, kita tetap terus berharap, kita berpegang teguh ya kepada pengharapan Tuhan supaya apa? Supaya jiwa kita ini tidak menjadi letih lesu, tetapi malah kita bergairah untuk apa? Untuk tetap terus berjalan kepada tujuan akhirnya. Karena apa Bapak Ibu? Kesuksesan itu tidak diukur dengan apa? Dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, dengan berapa mobilnya, dengan berapa rumahnya. Tetapi kesuksesan di dalam Tuhan itu merupakan apa? Merupakan pada waktu kita benar-benar melaksanakan firman-Nya, kita menghidupi firman-Nya. Sedangkan poin yang terakhir, poin yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita terus ya untuk mendengarkan apa? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman itu akan lebih hidup melalui pendengaran? Pendengaran yang tentunya sudah diurapi Tuhan. Diurapi dengan cara apa? Kita benar-benar membangun hubungan secara vertikal. Karena dengan begitu pasti Roh Kudus ya yang akan memberikan pengajaran. Tanpa kita sadari, Dia akan memberikan kepekaan yang lebih lagi kepada kita untuk kita maju, melangkah, melaksanakan amanat agungnya. Oke, di akhir daripada khotbah saya kali ini, saya akan bersaksi sedikit dengan menunjukkan foto, mungkin ya di layar Bapak Ibu nanti akan terlihat foto ya. Itu merupakan suatu kesaksian dari saya dan juga teman saya ya. Ini benar-benar sesuai dengan saat teman saya yang bernama Bapak Immanuel bersama juga dengan istri ya, benar-benar dia membutuhkan pengarahan dari Tuhan tentunya ya. Dan akhirnya saat dia sudah bergumul, saat dia sudah berdoa, saat dia sudah menunggu konfirmasi itu, dan saat telinganya benar-benar tetap mendengar kebenaran firman Tuhan, terciptalah suatu panggilan di mana dia bersama juga dengan istri, bahkan anak-anaknya sudah ada yang cukup besar ya. Untuk apa? Untuk menampung orang-orang hebat. Kenapa saya katakan orang-orang hebat? Karena mereka diambil dari jalanan. Mereka yang tidak mempunyai rumah. Mereka yang mungkin stres ya, menghadapi gelombang kehidupan. Mereka yang mungkin sudah tidak diakui lagi oleh saudara dan saudarinya. Sungguh kasihan, tetapi mata Tuhan
senantiasa selalu tertuju kepada mereka. Karena apa? Karena bukti nyata bahwa Tuhan itu berkorban di atas kayu salib untuk apa? Untuk senantiasa memberikan kelimpahan kepada saudara dan juga saya. Oke, ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada GBI Gatson, terutama juga kepada Bapak Gembala kami terkasih, Bapak Santo Hatatang, juga bersama juga dengan para pengerja lainnya. Merupakan suatu sukacita, ya, di mana kita pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita bisa bersama-sama, bukan saja kita memuji, memuliakan nama Tuhan, tetapi kita juga bersama-sama bisa tetap menikmati hadirat Tuhan. Untuk itulah mari saya undang Bapak Ibu untuk bersatu kembali di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan. Biarlah itu menjadi suatu pembelajaran, biarlah itu menjadi suatu rema saat kami benar-benar membutuhkan arahan daripadamu. Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan GBI Gatson, berkati gembalanya, berkati setiap pengerjanya, terlebih lagi berkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan, bahkan ikut di dalam merasakan hadirat Tuhan pada ibadah online kali ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat yang terbaik itu hanya berasal daripadamu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oh